Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadihi alladhina istafa wa ba'du. Yang kami hormati Romo Kiai Haji Muhammad Damyati Burhan selaku pengasuh Pondok Pesantren Yayasan Islam Nahdlatul Thalabah. Yang kami hormati Kiai Imam Bazar Jauhari Burhan. Yang kami hormati Kiai Haji Imam Bagoi Burhan Al-Hafidh. Yang kami hormati Kiai Hamid Akil, Kiai Anwar Sanuri, Anwar Sanusi, Kiai Imam Bastomi, Kiai Imam Barizi, dan para kiai-kiai yang lain, pengasuh pondok dan pemondokan lingkup Yayasan Islam Nahdlatul Thalabah yang kami hormati, dan juga seluruh adik-adik santri yang dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita kepanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga pada pagi ini kita dapat melaksanakan ibadah bersama, melaksanakan salat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam dihaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang ketiga, kami haturkan matur nuwun, terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk ikut nderek ngisi kegiatan kuliah subuh di Masjid Jami' Nahdlatul Thalabah. Sebelum melanjutkan pembahasan, saya ingin semuanya pagi ini kita ngaji bersama, kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9. Yang hafal monggo kita baca bersama, nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Sadaqallahul azim. Yang pertama, perhatikan gini. Orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, getaran ayat-ayat suci akan mengalir bersama darah di sekujur tubuhnya. Getaran ayat-ayat suci akan mengalir bersama darah di sekujur tubuhnya. Yang kedua adalah orang yang senang membaca Al-Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran akan menciptakan DNA, akan menciptakan DNA dalam kurung karakteristik pribadi yang positif. Kelak jika dia punya anak, DNA positif inilah yang akan menempel pada anak-anaknya sehingga menjadi anak yang solih, solihah, berkepribadian baik.
Yang ketiga, orang yang jiwanya tenang membaca Al-Quran, ya. Orang yang jiwanya tenang ketika membaca Al-Quran akan berdampak pada sel-sel DNA-nya, akan berdampak pada sel-sel DNA-nya yang bisa bercahaya dan berdampak pada raut wajahnya yang tenang, bercahaya dan meneduhkan, hidupnya penuh optimis. Ya. Yang ketiga adalah seseorang yang jiwanya tenang ketika membaca Al-Quran akan berdampak pada sel-sel DNA-nya yang bisa bercahaya dan berdampak pada raut wajahnya yang tenang, bercahaya dan meneduhkan, hidupnya penuh optimis. Makanya kalau kita suan ke kiai-kiai ya, kayak yang tenanan, tidak sampai kita memberi saran, tidak kita sampai minta nasihat, kur kita nyawang wajahnya aja itu sudah hati kita merasa teduh. Yang sebelumnya kita berangkat dari rumah membawa masalah ke kiai, ketemu kiai saja yang wajahnya teduh bercahaya, itu masalah itu sudah hilang. Karena ditimbulkan dari dampak kegiatan amaliyah yang baik yang dilakukan oleh kiai tersebut. Pada pagi ini saya akan membahas tentang sifat mukmin yang hidup bahagia. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman. Bahagia. Bahagia di sini menurut tafsir Sawi itu adalah aflaha atau aflaha ay faza, yaitu dhafaru bi maqsudin wa najju min kulli makruhin. Mendapatkan apa yang diinginkan dan selamat dari hal-hal yang tidak disenangi. Itu bahagia menurut tafsir Sawi. Orang yang bahagia di sini itu apa sih? Siapa sih? Orang yang beriman yang berbahagia di sini pertama adalah alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang yang khusyuk ketika sholat, hatinya fokus hanya kepada Allah, anggota badannya tenang. Tuh. Khusyuk di sini menurut tafsir Sawi itu ada dua. Yang pertama adalah khusyuk al-zahiri, yang kedua adalah khusyuk al-batini. Khusyuk al-zahiri itu adalah at-tamassuku bi adabis shalah. Berpegang dengan adabnya sholat. Apa adabnya sholat itu? Perhatian dengan sholat kita, mulai dari kita takbir sampai kepada salam. Takbir kita, terus bacaan Fatihah kita, bacaan surat-surat pendek kita, rukuk sujudnya, perhatian dengan ibadah sholat kita. Itu yang disebut dengan perhatian. Malah sampai intisari daripada ibadah itu ada juga kita perhatikan, karena kita perhatian dengan sholat kita. Apa sih intisari ibadah? Yang pernah saya dengar keterangannya itu, termasuk saya dengar di sini juga di kuliah subuh. Intisari ibadah itu adalah sambungnya takbirnya imam dengan makmum. Jadi misalnya imam Allahu Akbar, terakhir itu langsung disambung dengan takbirnya makmum. Kayak apa? Kalau ada adik pernah lihat orang yang ijab qabul ya, nikah harus sambung itu kan ya. Ketika yang mengijab itu langsung angkah tuh kawajat tuh halan, langsung mempelainya langsung nyambung halan qabil tuh nikah haha wa taswijah. Itu yang disebut dengan sambung. Begitu juga dengan sholat. Intisari pada sholat itu yang saya dengar dari keterangannya itu adalah sambungnya imam, takbirnya imam dengan makmum. Jadi tidak ada jeda.
Misalnya jadi apa? Imam sudah Allahu Akbar, makmum masih masang sajadah, benahi songkoknya, itu tidak sambung jadinya. Jadi langsung sambung. Allahu Akbar, makmum langsung sambung. Jadi sebelum imam takbir kita sudah siap-siap. Imam sudah lurus safnya, rapat safnya, tenang, langsung mengikuti takbirnya imam. Jadi perhatian dengan sholat. Kalau yang nggak perhatian dengan satu gimana coba? Ka'adamil istifati, tidak perhatian dengan sholatnya. Misalnya habis takbir, kita makmum, nggak perhatian dengan bacaan imam, moro-moro nggak perhatian dengan sholat, moro-moro sudah ruku, moro-moro sudah sujud. Wes ngikuti apa gerak imam mulai awal sampai akhir, moro-moro sudah salam. Itu namanya nggak perhatian dengan sholat kita. Apalagi sekarang musim apa namanya, sholat tarawih. Biasanya kalau kita capek ya, ikut ujungnya imam. Misalnya imam sudah bacaan surat terakhir, lakum dinukum walin, baru naik tak Allahu Akbar, baru. Kenapa? Ikut cepatnya. Itu nggak perhatian namanya. Nggak perhatian dengan sholat kita. Ya. Yang kedua adalah adab salat. Yang kedua apa? Tidak guyon. Wal abthi, tidak guyon. Maksud tidak guyon gimana maksudnya? Misalnya ada teman kita di depan noleh kepada kita sudah takbir Allahu Akbar gitu ya. Teman kita noleh ke kita, terus mulut kita, hidung kita, misalnya begitu. Atau mereka, gitu. Itu namanya tidak ada adab salatnya. Yang ketiga adalah mendahului imam. Ya, itu. Jadi khusyuk yang pertama adalah al-zahiri at-tamassuku bi adabis sholati. Perhatian dengan adab salat kita. Yang kedua adalah khusyuk al-batini. Khusyuk al-batini adalah istihdaru azamatillah, menghadirkan Allah, kebesaran Allah dalam batin kita. Terus wa adamu tafakkuri bidunyawiyah, menghilangkan, tidak berpikiran tentang dunia. Betul-betul yang hadir dalam diri kita itu adalah ketika salat adalah Allah. Makanya ketika siapa namanya? Umar ibn Khattab tertancap, ditusuk pedang dan pedangnya menancap ke badannya. Beliau tidak minta langsung dicabut. Nunggu beliau ketika sholat. Ketika beliau sholat, tenang sholatnya, betul-betul fokus kepada Allah, sampai menghilangkan rasa sakit yang ada pada badannya. Sehingga ketika pedang dicabut dari badannya itu tidak terasa sakit. Karena apa? Karena betul-betul fokus kepada Allah. Sholatnya khusyuk, menghadirkan Allah dalam sholatnya. Itu kalau Sayyidina Umar. Kalau kita sholat itu ya apa? Jadi pertama takbir sudah, yang ada dalam diri kita yang baik itu adalah ketika Allahu Akbar. Oh ya, iling. Aku wow jemuranku turun tak jemur ya apa? Masih ingat yang lain. Itu kita selama ini seperti itu. Belum bisa menghadirkan Allah dalam salat kita. Itu pengertian khusyuk menurut khusyuk al-batini. Khusyuk kalau menurut Dr. Quraish Shihab memberi pengertian, khusyuk itu adalah ketenangan hati yang tercermin pada badan seseorang ketika sholat. Ketenangan hati yang tercermin pada badan seseorang ketika sholat. Jadi ketika seseorang sholat, tenang mulai dari takbir sampai salam,
itu sudah dikatakan khusyuk. Itu menurut Dr. Quraisy Shihab. Yang pertama khusyuk dalam salat. Yang kedua adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, menghindarkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Menghindarkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Perkataan yang tidak bermanfaat kayak apa? Ayo, yang sekarang lagi ngetrend apa coba adik-adik? Nah, kalau anak saya itu dari belakang, dari kamarnya Mbak ke depan, yang namanya Alza itu ke depan, dihafalkan, tarik semongko, tarik semongko sampai ke depan. Apa sih tarik semongko? Apa sih tarik semongko? Ada lagi apa lagi tuh? Wes angel kandanane angel gitu. Itu kan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Atau misalnya apa? Atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Contohnya kayak apa, adik? Apa? Main game misalnya. Game berjam-jam. Apalagi sampai kecanduan game online itu, bahaya itu. Bisa-bisa barang di dapur juga semuanya hilang. Gas dijual, apa-apa dijual. Buat apa? Buat main game. Karena kalau sudah kecanduan bahaya game online itu. Ya. Terus di hadis disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'nihi. Salah satu baiknya Islam seseorang adalah bagaimana dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Itu ya. Jadi orang yang seperti ini apa? Beliau bisa mengatur waktu. Mengatur waktu dari pagi sampai subuh, aktivitas semuanya itu betul-betul bermanfaat. Semuanya bernilai ibadah, bisa jadi seperti itu. Kalau saya pernah dengar, pernah ngikut ngajinya Abah Bazar di apa namanya, tiap bulan pertemuan guru-guru formal itu, beliau pernah menyampaikan setiap bangun tidur, kalau bisa tiap bangun tidur, pertama kali bangun tidur itu langsung diniatkan dalam diri kita bahwa aktivitas hari ini saya mulai saya bangun sekarang sampai malam nanti itu saya niatkan semuanya karena Allah. Jadi kalau sudah habis subuh, sebelum subuh Anda bangun, terus bangunnya itu langsung diniatkan dalam hatinya, aktivitas dari sekarang saya bangun sampai malam nanti saya niatkan karena Allah, maka seluruh aktivitas sepenuh hari penuh itu semuanya bernilai ibadah. Adik-adik nyuci baju ibadah, karena sudah diniatkan kan. Tidur ibadah, jalan berangkat sekolah ibadah, tidur siang ibadah, sampai malam semuanya bernilai ibadah. Karena apa? Karena paginya sudah kita niatkan, aktivitas seluruhnya itu diniatkan karena Allah. Jadi semuanya bernilai ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah walladzina hum lizakati fa'ilun, membersihkan jiwa. Kalau di sini tulis membersihkan jiwa dari kotoran seperti syirik, riya dan hasad dan lain-lain. Itu yang pertama, membersihkan jiwa dari kotoran seperti syirik, riya, hasad dan lain-lain. Sifat apa? Mempunyai sifat buruk sangka misalnya. Kalau sampai diri kita mempunyai sifat buruk sangka itu, apalagi sama teman-teman kita yang di pondok, sesama di pondok, hidupnya nggak akan pernah bahagia, tidak merdeka, beban mikiri konconya, beban mikiri konconya, bingung. Kenapa? Dalam dirinya tumbuh rasa syirik, buruk sangka kepada temannya. Pengertian lain wali di sini adalah menunaikan zakat. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah menjaga kemaluan dari perbuatan. Yang keempat adalah walladzina hum li furujihim hafizun,
menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dengan cara menghindarkan diri dari muqaddimah dari perzinahan. Apa muqaddimah perzinahan itu? Ya, seperti syair ini ya, syair ini, nadratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqaun. Jadi orang berbuat zina, apa namanya? Orang ketemu misalnya langsung berbuat zina kan tidak mungkin. Pasti ada apanya? Ada muqaddimahnya. Muqaddimah yang pertama apa? Nazratun, pandangan. Sini mandang sana, sana juga mandang sini, ketemu berpandang-pandangan. Ya. Habis berpandang-pandangan lanjut yang kedua, fabtisamatun, apa? Kok ada respon? Akhirnya saling senyum. Senyum sana, senyum sini, semuanya saling senyum. Ada respon juga. Berarti respon nih ya. Lanjut yang ketiga apa? Fasalamun, menyampaikan salam. Teman, ya salam tolong sampaikan pada si dia, namanya siapa, nomor HP-nya berapa, nomor WA-nya, Facebook-nya, giginya, apa IG itu ya, Instagram itu. Akhirnya dari fasalamun tadi salam mendapat semuanya fakalamun, terjadilah pembicaraan. Bisa lewat telepon, bisa pakai chat WA, Instagram, Twitter. Wes komunikasi berlanjut, saling respon. Akhirnya yang keempat apa? Selanjutnya apa? Famau'idun, sudah ada pun akhirnya mereka janjian, pingin ketemu, janjian. Habis janjian faliqaun, akhirnya apa? Ketemulah mereka berdua. Ketemu pertama, pingin ketemu apa, di mana? Di mall misalnya. Ayo kita ketemu di sana, makan apa? Makan di sana, faedahnya kan rame kan, gitu kan ya. Pertama rame-rame. Kok rame-rame kok gak enak? Kalau kesani misalnya. Berlanjut pertemuan berikutnya, atau spesifik misalnya. Berlanjut berikutnya hari bertemulah berdua. Disitulah terjadi yang namanya nanti perzinahan. Kalau sampai terjadi perzinahan yang dirugikan adalah perempuan. Pasti yang rugi adalah perempuan. Malu dirinya, sama tetangga malu, belum lagi orang tuanya, belum lagi keluarganya, akibat perbuatan yang hanya sedikit kenikmatan yang didapat, tapi dampaknya bisa sampai akhir hidupnya. Itu adalah muqaddimah dari perzinahan. Ya. Yang keempat adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, menjaga amanah dan janji baik terkait dengan Allah atau manusia, yaitu semua kewajiban syar'i dan hak-hak yang harus ditunaikan. Amanah itu kan tanggung jawab. Hablum minallah, bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Hablum minannas, bagaimana kita berhubungan antara sesama manusia. Hablum minallah, seluruh rangkaian ibadah kita laksanakan. Hablum minannas, bagaimana kita berhubungan baik dengan sesama manusia, kita berhubungan baik dengan sesama temannya, berhubungan baik dengan tetangga kanan kiri kita. Ya. Bagaimana kita berhubungan baik dengan, bagaimana kita berhubungan baik dengan orang tua, tata krama kita seperti apa. Ya. Terus di pondok seperti ini juga hablum minannas, bagaimana kita berhubungan dengan sesama teman kita. Apalagi di pondok. Pondok ya.
sedikit saya menyampaikan tentang apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, yaitu undang-undang santri untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Satu adalah jangan sampai perilaku kita itu menyakiti hati guru. Ya. Yang pertama adalah jangan sampai perilaku kita itu menyakiti hati guru. Perilaku tidak hanya omongan, tapi perilaku kita menyakiti hati guru. Kita lewat di depan guru, kayak kita lewat di depan temannya, tidak ada hormatnya misalnya. Ya. Yang kedua adalah jangan tinggalkan sholat berjamaah. Ini undang-undang santri ya. Yang kedua adalah jangan tinggalkan sholat berjamaah. Yang ketiga, apa ya? Jangan langgar peraturan dan larangan pondok. Jangan langgar peraturan dan larangan pondok. Kok itu bisa dilaksanakan, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuh. Ya. Yang pertama, jangan sampai perilaku kita menyakiti hati guru. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Yang ketiga, peraturan dan larangan pondok jangan sampai dilanggar. Ya. Yang terakhir, walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun, selalu memelihara salat, yaitu melakukan tepat waktu, memperhatikan ruku dan sunnah-sunnahnya. Kalau khusyuk tadi lebih kepada adabnya, adab salat. Tapi kalau menjaga itu kepada rukun dan sunnah-sunnahnya salat. Yuhafidun, hafid ya, menjaga salat kita. Selalu memelihara salat, yaitu melakukan tepat waktu. Waktunya adzan. Kalau saya pernah waktu Romo Kiai Haji Muhammad Damyati Burhan Rawuh dari haji, beliau menyampaikan ketika di Mekah itu, di sana itu sholat itu bukan menunggu adzan kita baru berangkat sholat, tapi menunggu waktu datangnya sholat, menunggu waktu datangnya sholat di sana. Kalau kita kan enggak, adzan ya, kadang wis adzan tapi sik apa adzan, sik nyata wis sik jarang komat ae, sik pujian marung ngono sik komat engko ae keri-keri misale. Sing dablek malih kan sik jam 12 engko jam 2 si ono engko salat jam 2 ae mihmi asar gabung dadi tarawih zuhur sampai asar. Itu ya. Jadi jaga waktu salat, jagalah waktu salat. Ketika sudah adzan waktunya langsung kita berangkat salat. Kalau bisa sebelum waktu adzan, sebelum waktu salat datang kita sudah di masjid. Artinya apa di sini? Kita butuh dengan sholat. Sholat itu bukan hanya sekedar kewajiban bagi kita, tapi juga sebagai kebutuhan. Butuh dengan sholat. Namanya butuh kan, kita menunggu. Sama seperti adik-adik kita nunggu kiriman misalnya kan. Mesti kan berharap datangnya jam piro. Misalnya janjinya pagi datang, kok gak teko-teko dinteni. Kayak itu yang namanya butuh. Begitu juga sholat. Ketika Anda butuh karena sholat, maka tunggulah waktu sholat ketika sudah. Jangan sampai nunggu adzan, tapi waktu sebelum zuhur misalnya itu sudah berada di masjid. Ya. Sudah mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.